juga di Instagramnya Youth GKIKP kalau pada ngisi nih. Pertanyaannya tuh menghormati dan menaati orang tua adalah kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai anak. Relevan nggak sih sama konteks kehidupan pemuda zaman ini? Terus aku di screenshotin jawaban-jawabannya, tuh ada beberapa dari teman-teman udah ada yang bikin menarik ya buat dibahas di lebih lanjut di persen kali ini. Ada yang bilang tuh kayak gini, menghormati iya, tapi kalau menaati semuanya, aduh deh, apalagi ada toxic parents tuh katanya. Dalam tahap seperti apa ya orang tua bisa dikatakan toxic? Penasaran. Terus ada lagi, hormat dong, tapi tetap dua arah, anak ke orang tua dan orang tua ke anak. Tapi kayaknya nggak semua keluarga masih bisa saling mengerti dan toleransi kayak gini. Gitu. Ya pokoknya honor and respect ini tuh bakalan dibahas jadi 2 episode. Dan saat ini adalah episode pertama dengan subtema subjudulnya Understanding, Obey, and Respect. Dengan pembicaranya nanti pendeta Winner dari GKI Kelapa Cengkir. Pokoknya intinya kita bakalan bahas nih soal alasannya kenapa sih Tuhan pengen kita menghormati orang tua kita. Kayak gitu. Oke. Biar pada semangat, biar nggak sepi juga nih. Kayak biasa, kalau ikut persen tuh bagian yang aku tunggu-tunggu tuh adalah ini. Kita mau pemanasan dulu. Pemanasan tangannya. Ada kuis. Yeay, tepuk tangan guys. Yeay. Di kuis ini tuh ada 2 tipe soal, pilihan ganda sama isian. Cara jawabnya tinggal tulis aja di kolom chat Zoom jawaban yang menurut kalian benar. Kalau misalkan pilihan ganda, nanti tinggal tulis aja A, B, atau C. Tapi kalau isian nanti ketik langsung jawabannya apa di kolom chatnya itu. Nanti yang paling cepat dan benar itu pemenangnya. Oke, simple banget kan. Siap-siap dulu dibuka kolom chat yang di sebelah kanan kalau pakai laptop. Regangan tuh ngetik-ketiknya. Nanti siapa nih boleh minta tolong bantuin liatin siapa yang duluan ngetik. Guys gitu atau Bang John? Boleh. Oke. Udah pada siap belum nih? Udah. Ada Bang Rizvan. Halo Bang Rizvan. Halo Sarah. Udah siap belum? Rizvan, sehat lo Rizvan? Abang. Sehat Gi. Buset. Asik. Masih Kristen lo? Kenapa Gi? Masih Kristen. Puji Tuhan masih. Lucu banget ya pertanyaannya. Kacau. Oke, mulai nggak nih? Gimana cara ngisinya sih Sarah? Oh ini isi di kolom chat doang Bang. Nanti kan ini pertanyaan nih, ntar kalau misalkan yang pilihan ganda, tulis aja A atau B atau C. Tapi kalau ntar kan ada yang isian juga tuh, langsung aja jawabannya berapa. Kayak misalkan soalnya ada 1 tambah 1, kan bukan pilihan ganda nih, jawabannya 2, langsung aja 2. Ntar yang paling cepat, yang benar, tuh yang menang. Seperti itu. Oke, mulai nggak nih? Ayo. Pertama. Yap. Das. Jing. Iya. Ada apa tuh? Kok udah ngeliat apa jawabannya tadi? sih? Aku ngeliat apa tadi? Wah. Mohon maaf, udah kelihatan jawabannya. Mohon maaf guys. Lah, kelihatan. Lah. Tadi nge-lag. Ya udah itu soal uji coba, nggak apa-apa. Oke, jawabannya apa nih? Pasal Mazmur dengan ayat terbanyak. Pura-pura nggak tahu aja. Kata Bang Aku udah jawab loh. Ya udah Manda. Oke, ada kolom chat ya, teman-teman. Yes, aku menang.
Yuk. Tapi yang isi duluan tuh sama nggak sih di yang aku lihat sama yang di kayak Kamanda lihat gitu? Yang jawab duluan di chat. Sama. Oke. Soal yang benar-benar soal. Soal nomor 2, kue. Apa nih? Wih, menghilang. Bentar ya guys, bingung kenapa nggak muncul nih. Ditunggu dengan sabar. Hati kan yang ntar ketahuan lagi jawabannya. Semangat. Ya. Semangat ya. Ini ada Kak Bonita. Halo Kak Bonita, Kak Dea, Tasya. Nomor 2 nih. A, B, atau C? Saat saudara-saudara Yusuf membuang Yusuf ke dalam sumur, kebohongan apa yang mereka rencanakan untuk disampaikan kepada Yakub? Iya. Udah, Manda lagi yang benar. Kayaknya sama semua nih jawabannya. Mari kita lihat. Kamanda ya jawabannya. Manda. Oke. Gimana nih? Yang benar apa nih? 1, 2, 3. Asik. Yuk. Jawabannya A. Lanjut. Asik, akhirnya manual ya Kania ya. Dengan apa Simpson membunuh 1.000 orang Filistin? Jawabannya apa nih? Siapa duluan? Iya, banyak. Bang John. Oh, gue bangga dengan pertanyaan ini. Salah kalian semua. Ada yang benar? Ada yang benar nggak Bang John? Belum, jawab A semua Belum. kan kalian? Salah semua kok. Emang apaan, John? Oh ya? Tunggu dulu. Udah nih. Pulang tusuk kuda. Udah berubah nih. Jawabannya. Oke. Kak Udah Ines, benar. dijawab. Kak Ines. Benar. Asik. Berarti jawabannya tulang rahang keledai. Oh, sekolah minggu. Ada nggak sih? Kalau aku mirip-mirip loh, yang penting tulang aja. Yang penting tulang aja. Oke, soal selanjutnya. Ada di kitab manakah kitab Simpson melawan orang Filistin? Wih, aku aja nggak tahu nih guys. Apa cuma aku di sini yang buka Alkitab dulu? Searching nggak sih? Kakak Sasa bener tuh. Udah Kak Sasa. Apakah jawabannya benar, Kak Sasa? Iya, Hakim-Hakim 15. Ayat 15 sampai 16. Yeay. Selanjutnya, siapa nama istri Musa? Oh, aku tahu ini. Kemarin aku bisa nonton. Siapa nih? Siapa yang jawab duluan? Kakak Sasa lagi nggak sih yang pertama? Woks, apakah benar jawabannya Kak Sasa? Jeng. Wih, kok salah? Ore salah. Makin lama makin susah, sudah selebrasi. Itu jadinya nggak ada yang benar tadi? Bener Iya. Zipor. Tadi salah option kayak dah. Wah, gimana nih? Mohon maaf. Kak, selebrasinya jadiin lagi. Nah, ini siang ya berarti ya? Iya, Kak Ines tuh pertama ya. Asik, Kak Ines dan Kak Sasa memimpin kalau Kak Ines benar. Apakah jawabannya benar Uria? Jeng. Iya. Mau di-reveal guys? Udah. Harusnya udah kata ya. Iya.
Siapa tadi? Kak Ines. Asik, Kak Ines. Kak Ines sama Kak Sasa sama nih skornya. Lanjut. Soal nomor 7. Di perairan atau danau atau laut, manakah Yesus melakukan mukjizat berjalan di atas air? Gimana? Isian, guys. Tidak ada pilihannya. Lama nih. Pasti pada searching dulu sih. Kacau. Laut. Ini namanya nggak sih maksudnya? Iya namanya di Danau Kelimutu Danau Kakak Toba. Kakak Dea Nira Kapita, benar. Pasti bukan kali ini. Berarti apa? Galilea nih jawabannya Kak Dea. Apakah benar? Wis. Parah. Aku kalau jadi peserta pasti lanjut. Apa perintah Tuhan 8? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Nggak ada yang nggak tahu kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Ada nggak nih yang benar? Tumben, Kadea benar kata-kata Ara. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan main HP pas persekutuan. Oke. Jangan. Tapi kalau online kayak gini nggak main HP gimana rumusnya? Jangan menghakimi, jangan berzina. Yang mana? Ada nggak nih yang benar? Jangan mengucapkan sesuatu besar tentang sesamamu. Ada nggak nih? Googling. Pasti sih. Pasti nggak sih? Ada yang bener nggak nih? Jeng. Wis, jangan merusak si dosa tentang samamu. Berarti yang jawab siapa nih? Kakak Yohan ya? Iya, ya kan? Kayuan. Iya nggak sih? Iya, Kayuan. Oke, lanjut. Siapakah hamba Allah yang masuk dalam kursinya? Wih, udah dijawab nih sama Kak Sasa duluan. Jeng, Daniel. Wih, Kak Sasa memimpin. Kayaknya ini banget nih. Dari mukanya panik. Apakah yang diberikan Tuhan sebagai tanda perjanjian penuh? Kak Dea Nira, bener tuh. Kak Dea lagi. Pelangi. Ada pelangi. Bahtera dong, Kak Ines. Soal selanjutnya, kaisar yang memerintah saat Yesus lahir adalah Kak Amanda. Wih, Kaisar Agustus. Agustus, September, Oktober. Lanjut. Di kota bla 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 istri Lot menjadi tiang garam. Ada 2. Ayo lengkapkan. Kak Sasa jawabannya masuk nggak nih? Kak Amanda tuh yang lengkap, Sodom dan Gomora. Nih Kak Amanda nih, yang dihitung Kak Amanda nih. Oh. Tapi kan kepisah Kak Sasa. Oh iya, kepisah. Jadi benerin guys. Biar seri Kak Amanda sama Kak Sasa. Oke. Oh, iya. Lanjut. Jawabannya Sodom dan Gomora. Soal ke-13. Siapa nama orang yang roh jahatnya diusir oleh Yesus ke kerumunan babi? Yang pisah bisa disatukan. Ayo jawabannya nih, nggak ada. Ayo jangan googling. Wih, Bang Eno nih. Itu apa Dajjal masuk itu? Eno. Katara bilang, kayaknya Katara bener nggak sih? Jawabannya Dea. Ada yang udah bener belum, G?
Kira-kira. Belum ada sih. Oh, belum ada. Itu udah tuh, Kak Egi. Wih, akhirnya setelah googling ya Kak Egi mendapatkan jawaban yang benar. Wah, sembarang. Kok salah? Salah. Bener ya? Oh, benar. Orang Legion. Koneksi cepat ya. Legion Bali. Oke, soal ke-14. Umur Abraham ketika meninggal ditambah dengan... Aduh, matematika nggak sih nih? Ditambah dengan lamanya... Ya guys. Matematika guys. Udah capek. Rajin banget yang bikin soal. Gampang gini tuh. Ditambah. 2X tambah 4Y. Aduh. Kayuan, ayo hitung kayuan. Ini kalau ada soal bahasa Korea, kayuan menang. Bentar lagi nih, Jerome. Ini nggak ada yang... Kayaknya nggak segede itu deh. Kayaknya nggak nyampe ratusan deh. Ya nggak sih? Ya, Hening masih mencari. Kejadian 25 ayat 7. Ini orang-orang males ngitung ya, males nyari nih kayaknya. Umur Abraham ketika meninggal ditambah lamanya perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Nanya ke belakang. Jawabannya adalah Kamanda tuh udah bener tuh. 215. Oh, ditambah ya? Aku ngehnya dikurang tadi. Siapa yang benar duluan? Kak Amanda nggak ada sama dengannya. 175 ditambah 40. Sama dengannya di Kasasa 215. Dua-duanya menang. Oh gitu. Seri banget dong. Aku yang nambahin. Jawabannya cara matematikanya. Lanjut. Soal 15. Soal terakhir nih guys. Berapakah jumlah kitab dalam perjanjian lama dikurangi? Aduh, matematika lagi. Antara Kamanda sama Kasasa, kalau ada yang benar adalah pemenangnya. Udah lagi. Soal terakhir Kak Dea, nggak apa-apa, yuk. Bisa, Kak Dea pasti bisa. Lebih dari 20 lembar, semangat. Wah, ini kayaknya Kasasa juga udah nyerahin ke Kamanda nih. Oh, bener-bener dong. Bener nggak tuh, Gi? 12. Amanda betul, 12. Asik banget. Udah nih, kelar. Apakah ada soal berikutnya? 15. Oke, sudah kelar semuanya. Berarti pemenangnya adalah Kamanda. Yeay. Kira-kira Kamanda hadiahnya apa nih? Apakah Kamanda mengharapkan sesuatu? Doa. Doa dari kami semua. Berkat dari Tuhan ya Pak. Iya, ya. Oke, berarti udah nih ya, pelunasannya udah kelar. Sekarang kita mau mulai persen kita yang sebenarnya. Sebelum mulai, kita kayaknya doa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore Bapak, terima kasih atas segala rahmat dan penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan pada kami masing-masing dari pagi, siang hari, sampai pada sore hari ini. Kami juga sangat bersyukur karena Engkau telah mengizinkan kami untuk bertemu dan bersekutu bersama-sama di persekutuan di person pada sore hari ini, walaupun hanya dalam via virtual, tapi kami percaya bahwa Engkau akan ada selalu bersama-sama di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai person ini, hingga Engkau berkati acara ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti. Dan biarlah kami yang melayani dan Pendeta Winner nanti yang akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Berilah kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau menerima. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala rahmat dan penyertaan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Raja kami yang hidup. Amin.
Oke. Oh, person kali ini ada ayat pengantarnya nih buat hari ini. Diambil dari Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dari ayat ini udah jelas banget ya kalau Tuhan tuh pengen tiap anak-anaknya menaati ayah dan ibunya, nggak peduli lah betapa tidak sempurnanya mereka, karena kan nggak ada yang sempurna juga ya selain daripada Allah sendiri. Dan kalau kita melakukan perintah ini pun Tuhan udah janji untuk kasih upah yang layak, yang sesuai sama kayak yang ditulis di Efesus 6 ayat 3 juga, yaitu biar kita memperoleh umur panjang di tanah yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, teman-teman dan kakak-kakak, sebentar lagi nih kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh pendeta Winner. Tapi sebelum itu, yuk kita angkat pujian dan pengagungan kepada Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Oh ya, nanti waktu nyanyi bareng dimohon untuk tetap mute mic-nya ya teman-teman. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Oke. Sekarang kita akan mendengarkan firman dan renungan dari Pendeta Winner. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita dan biarkan dan izinkan Tuhan untuk bekerja atas kita sekarang. Buat Kak Winner, waktu dan layarnya dipersilahkan. Yuk, thank you Sarah. Mari kita siapkan hati kita, teman-teman. Mari kita berdoa. Bapak yang terkasih, kami bersyukur buat sore hari ini kami dapat bersatu hati bersama-sama dalam persekutuan kami, dan juga kami yang rindu akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini yang membukakan kami, menyadarkan kami Tuhan, bagaimana kami harus mentaati dan juga menghormati orang tua kami. Biarlah Roh Kudus yang akan menyertai dan membimbing kami supaya kami mengerti dan juga kami melakukannya dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, Shalom, selamat sore teman-teman. Shalom. Shalom. Shalom, Ya. shalom. Boleh saya share screen? Iya. Bentar. Udah kelihatan ya, teman-teman ya. Mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu di Efesus 6 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Paling awal mengenai Yesus dari Nazaret, kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Kitab ini tidak diketahui penulisnya, namun tradisi paling awal yang terpercaya. Ya, sebentar. Oke.
Oke, Efesus 6 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Nah, teman-teman, disclaimer dulu bahwa seperti yang diberikan kepada saya bahannya ya, bahwa ini kan series ya, jadi mungkin teman-teman tidak akan sampai pada final how to gitu ya, karena nanti akan ada lanjutannya di minggu depan. Gue akan lebih bahas soal why gitu ya, kenapa ya, pertanyaan kenapa itu menjadi inti dari firman kita pada sore hari ini. Nah, kita akan lihat nanti dari dua bagian Alkitab di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Namun sebelum kita akan masuk ke bagian firman-nya, mari teman-teman renungkan ini, gitu ya. Nobody's perfect. Benar nggak sih? Kalau kita bicara keluarga, family, gitu ya, bicara orang tua kita juga, bukankah mereka termasuk person? Ya, kita sebagai anak juga person. Ya, orang tua kita manusia, kita juga manusia. Nah, teman-teman perhatikan gambar wortel ini ya. Lu pernah lihat gak sih di supermarket atau let's say di pasar ya? Lu pernah lihat gak wortel dalam tanda kutip kita katakan ini wortel kok jelek amat? Bener gak? Lu pernah lihat gak? Jarang ya? Bener ya? Jarang ya kita lihat wortel yang seperti ini. Realitanya teman-teman kalau kita nanam wortel gitu ya, tidak semua bentuk wortel itu shape-nya seperti yang kita bayangkan gitu ya. Dia bentuknya panjang lalu lancip semakin ke bawah gitu. Wortel itu berbentuk bisa macam-macam sebetulnya, realitanya gitu ya, realitanya. Nah, karena memang permintaan konsumen, permintaan pasar, market itu menginginkan ya wortel itu bentuknya, shape-nya harus begitu sempurna. Sehingga yang seperti ini itu akan disisihkan, akan dibuang, akan disingkirkan. Tapi sebetulnya realitanya wortel itu bentuknya macam-macam ya, tidak hanya yang seperti yang ada sekarang, yang ada di benak kita, pikiran, mindset kita. Nah, sometimes kita membayangkan orang tua, orang-orang di sekitar kita, atau kita mendambakan keluarga kita itu sempurna. Kita punya bayangan shape keluarga masing-masing. Ya. Shape yang ideal tentang family, tentang keluarga. Shape yang ideal tentang orang tua kita. Harusnya tuh orang tua kayak gini nih. Harusnya bokap gua, nyokap gua tuh kayak gini harusnya. Kayak ortunya si A itu loh. Kayak si B gitu loh. Berapa banyak yang sebelum kasusnya Gisel muncul membayangkan enak ya jadi Gempi gitu ya. Atau kita membayangkan yang lain, enak ya kalau punya orang tua tuh kayak Chelsea Olivia sama Glenn gitu ya misalnya. Kita membayangkan, kita punya ekspektasi tentang orang tua kita, tentang keluarga kita, teman-teman. Nah, kalau bicara mengenai person, sekali lagi sebetulnya tidak ada yang sempurna. Setiap kita punya ketidaksempurnaan kita masing-masing. Why? Karena kita adalah manusia. Ya. Termasuk bentuk stroberi ya. Stroberi ternyata tidak seperti yang kita imajinasikan saja. Banyak yang bentuknya bermacam-macam gitu ya. Nah, kesempurnaan seseorang itu tidak nyata ya. Orang yang sebenarnya sebetulnya tidak sempurna ya. Jadi teman-teman jangan mudah terbuai atau termanipulasi ya. Gue kalau bilang soal media sosial nih ya, nah itu Facebook, Instagram ya, ataupun YouTube ya. Kita kan sekarang sering di rumah WFH dan mungkin tontonan paling banyak kita dari YouTube. Apa yang teman-teman lihat, orang-orang yang teman-teman lihat di media sosial itu bukanlah orang-orang yang sempurna, meskipun kelihatannya sempurna dan kita sudah termanipulasi karena media sosial itu gitu ya. Memang media sosial itu tempat sulap paling mujarab ya, menyulap mata kita, menyulap mindset kita terhadap seorang. Kita nggak pernah lihat di balik-baliknya itu gitu ya. Kita tidak pernah lihat di balik ketenaran-ketenaran itu juga banyak darah, banyak air mata yang bercucuran. Ya. Banyak juga kecewaan, sakit hati di sana. Nah, demikian juga dengan keluarga kita, saya rasa. Setiap kita punya background, punya
masalahnya masing-masing dengan keluarga kita. Mungkin boleh kita katakan kita menginginkan orang tua yang ideal ya. Mungkin ada juga di antara kita yang mengalami abusing dari orang tua kita, kekerasan dalam bentuk verbal maupun fisik ya. Mungkin kita mengalami itu. Ada juga yang mengalami trauma karena ayahnya melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya. Mungkin kita adalah korban pelecehan seksual dari orang tua kita sendiri. Dan itu tidak mudah. Bahkan mungkin ada yang sedemikian dendam, sedemikian besarnya membenci orang tua kita karena segala yang sudah dilakukan di masa lalu. Sehingga kita mengatakan jujur bahwa nggak mudah untuk bicara saat ini harus menghormati dan juga mentaati orang tua kita. Whatever yang Alkitab katakan, orang tua gua udah menyakiti gua, orang tua gua udah mengecewakan gua nggak bisa terima. Ya itu realita, betul ya teman-teman ya. Inilah realita kita, kehidupan sosial kita gitu ya. Apakah anak pendeta? Saya anak pendeta teman-teman. Jadi orang tua saya pendeta, saat ini pendeta. Orang tua saya melayani di GKI Klaten ya. Saya asal Jawa Tengah. Papa mama saya pendeta ya. Kok bisa pendeta dua-duanya? Karena background gue bukan orang GKI. Backgroundnya adalah GIA, Gereja Isa Al-Masih. Di Gereja Isa Al-Masih yang namanya suami istri bisa jadi pendeta gitu ya. Jadi nyokap sama bokap gue adalah pendeta sebetulnya latar belakangnya. Nah saat pindah ke GKI nyokap gue nggak bisa jadi pendeta GKI karena yang bisa hanya salah satu ya, dan bokap gue yang bisa jadi pendeta di GKI. Nyokap bokap gue pendeta. Apakah lantas gue yang sekarang jadi pendeta mengatakan bahwa oh my parent is perfect? No. Sometimes gue benci banget sama mama gue. Kenapa? Karena dia selalu mengatakan begini. Lu tuh anak pendeta, Win, gitu. Lu kesel nggak sih kalau dibilang gitu ya? Kalau dibilang apa, lu tuh terkait erat sama status orang tua lu gitu loh. Lu tuh anak ini loh, lu tuh anak ini loh. Sehingga kayaknya gue tuh harus jadi seperti mereka gitu. Kan itu ngeselin ya nggak sih? Gue sering dapat omongan kalau anak pendeta nggak boleh pulang malam-malam misalnya gitu ya. Gue nggak boleh bergaul sama si A atau si B bahkan yang beda agama dalam tanda kutip, nggak boleh gabung sama teman-teman yang kalau dalam bahasa Jawa tuh dugal ya atau nakal gitu ya. Nah, tapi gue rebel. Gue dulu pemain drum, gue senengannya alirannya metal gitu ya. Temen gue ngerokok semua, tapi gue nggak ngerokok memang gitu ya. Dan gue temen yang non Kristen banyak banget gitu ya, banyak banget. Gue pulang malam, kadang pulang pagi juga gitu ya. Dan mungkin itu wujud dari ketidakterimaan gue ya atas tuntutan orang tua atau ekspektasi orang tua terhadap gue gitu ya. Jadi teman-teman, sehebat apapun status seseorang, gue rasa kita semua merasakan sometimes kita nggak nyaman sama apa ya perintah, kita nggak nyaman sama kata-kata orang tua kita atau tuntutan orang tua kita kepada kita. Dan kadang itu melukai karena kadang gue harus menjadi orang lain gitu. Kadang gue harus menjadi sesuai dengan keinginan mereka. Kenapa sih gue nggak bisa jadi diri gue sendiri? Bukankah itu teman-teman yang kita sedang hadapi situasi seperti itulah di saat kita bicara menghormati dan juga mentaati orang tua. Kita adalah sekelompok rebellion sebagai anak-anak gitu ya. Mungkin sekarang nggak rebel tapi nanti rebel. Rebelnya nanti gitu ya. Sekarang masih disimpan dulu, gue akan menunggu saatnya gue rebel. Ada yang mungkin begitu juga saat ini. Atau sekarang sudah rebel ya, sudah keluar semua. Sudah dilampiaskan. Atau kita semua sudah belajar juga saat ini mulai berrekonsiliasi, sudah berdamai dengan orang tua. Nah, mari kita lihat kenapa ya Alkitab harus mengatakan hal yang sulit ini. Kenapa ya gue harus mengimani, mendengarkan firman yang tidak mudah di saat realitanya orang tua gue nggak sempurna gitu ya. Lain kata, kalau orang tua gue adalah sesuai ekspektasi gue, orang tua gue adalah sangat ngerti gue, memahami gue, tahu apa yang gue butuhkan. Mungkin ini bukan jadi masalah yang bukan menjadi isu yang penting karena ya gampang lah karena orang tua gue sayang sama gue, makanya gue bisa mentaati dan menghormati orang tua gue. Nah, mari kita bicara saat ini teman-teman. Oke. Mungkin kalau kita bicara hukum itu ya yang ada di Efesus 6 ayat pertama dan ayat kedua. Kalau teman-teman buka di Alkitab
Android pakai Sabda. Di situ ada tanda kutipnya ya, ada tanda kutipnya tuh di situ ya. Gue tunjukin langsung dari Alkitab gue ya. Nah, ini ya. Ini ada tanda kutipnya kecil nih ya di sini ya, di bagian sininya. Nah, biasanya kalau teman-teman klik di bagian tanda kutipnya langsung keluar rujukan firmannya ya, itu diambil dari mana gitu ya. Nah, ini misalnya kalau gue klik dia langsung keluar ke Keluaran, langsung menuju ke Keluaran 20:12 ya. Jadi apa yang dikatakan di Efesus itu bukan sesuatu yang nggak ada tiba-tiba Paulus ngomong gitu ya, tapi ada ya. Dan ini memang yang paling kita mungkin kita hafal ya mengenai 10 hukum Tuhan, 10 perintah Tuhan. Dan salah satunya bicara soal menghormati ayah dan ibu kita. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan teman-teman, memang firman ini tidak muncul begitu saja. Ada background, ada latar belakang di balik apa yang muncul di dalam 10 hukum Tuhan. Jadi gue juga nggak hanya bicara soal hukum yang kelima ini saja, tapi the whole 10 hukum ini ada latar belakangnya, teman-teman. Oke, gue akan berawal dari background Keluaran sendiri. Lu tahu kan ya bahwa bangsa Israel dulu berasal dari Mesir ya. Jadi keturunan-keturunan sampai kepada Yusuf ya. Nah, kita bicara Yusuf. Nah, disitulah awal mula bagaimana bangsa Israel ada di Mesir. Ya. Dan menarik juga kita baca kisah Yusuf ya, bagaimana Yusuf yang menerima acceptance keluarganya ya untuk diberi makan karena sedang mengalami kelaparan. Akhirnya turun-temurun bangsa Israel ada di Mesir mungkin sampai kira-kira 4 generasi, teman-teman. Sampai pada akhirnya muncullah pemimpin yang namanya Musa, ya. Orang Israel yang sebetulnya dibesarkan oleh orang-orang Mesir, gitu ya. Nah, bagaimana Musa dipakai oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa ini? Ya, singkat kata, akhirnya keluarlah bangsa Israel dari Mesir. Keluarlah bangsa Israel dari yang namanya perbudakan. Ya, masuk dalam satu kondisi yang gue bisa sebut ini new normalnya Israel loh, gitu ya. New normalnya Israel pertama kali adalah saat mereka keluar dari Mesir dan ada di tengah-tengah padang gurun, teman-teman. Apa yang terjadi di sana? Ya, apa yang terjadi? Ya, pertama adalah pembebasan. Ya, Allah sudah membebaskan mereka. Allah tidak mau bangsa ini akhirnya menyembah para dewa-dewa Mesir ya, dan menjadi hamba dari orang-orang Mesir. Allah begitu peduli terhadap bangsa Israel, mengeluarkan bangsa ini, memperjuangkan bangsa ini, supaya bangsa ini kelak akan menjadi tuan dari tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, jadi Allah punya misi, ya, Allah punya tujuan, Allah punya misi, dan Allah sudah membebaskan bangsa ini. Mari kita buka terlebih dahulu di Keluaran 19, teman-teman. Keluaran 19 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Ini boleh saya katakan sebagai background-nya, latar belakang dari 10 hukum Tuhan. Ya. Jadi kalau teman-teman tanya kenapa ya hukum yang hormatilah ayahmu dan ibumu ini keluar, nah background-nya ada di sini. Ada di Keluaran 19 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Gue akan bacain ya. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Ya. Jadi background mereka keluar, mereka ada di gurun ya, itu menjadi latar belakang utama. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kukatakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Ya, ingat tulah-tulah yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ya, dibawa keluar. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kukatakan kepada orang Israel.
Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Saya beri highlight di ayat yang kelima, teman-teman. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa-bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi di saat bangsa itu keluar dari tanah Mesir, ya, dan Allah membuat yang namanya perjanjian kepada bangsa ini. Ya, ini janji Allah kepada bangsa Israel, ya. Kalau kamu mendengarkan firman-Ku, berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan jadi harta kesayangan-Ku nih, gitu ya. Dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Allah menyatakan diri kepada bangsa itu dan mau menjadikan bangsa ini bangsa yang spesial, bangsa kesayangannya. Bukankah ini janji yang manis, ya, janji yang enak didengar, ya. Wah, siapa yang nggak mau gue mendapatkan hak eksklusif, ya, dari Allah, gitu ya. Hak kesayangan dari Allah. Oh yes, gitu ya. Maka jawabannya nggak pakai mikir lagi tuh, ya. Bangsa itu menjawab, oh iya, kami akan melakukan, ya. Kami akan melakukan, Tuhan. Kami akan melakukan. Nah, baru muncullah 10 hukum itu. Ya, jadi teman-teman tahu, ya. Jadi latar belakangnya karena Tuhan sudah bebaskan, lalu Tuhan punya misi, Tuhan punya tujuan terhadap bangsa ini, dan bangsa ini mengatakan, ya, kami mau melakukan. Maka firman itu diberikan. Maka 10 hukum Tuhan itu diberikan. Nah, tentu kita bertanya-tanya, kenapa? Ya, kenapa di hukum yang kelima itu bicara soal hormatilah ayahmu dan ibumu, gitu ya. Pertama tadi, kita bicara soal perjanjian, ya, seperti yang saya sudah jelaskan. Kedua, bicara soal identitas. Identitas itu begini, teman-teman. Saat bangsa Israel dari tengah gurun, mereka akan berjumpa dengan bangsa-bangsa lain yang nyembah berhala nih. Jangan kaget kalau isinya perjanjian lama adalah penuh dengan pergumulan bangsa Israel itu nyembah Allah atau nyembah ilah lain. That's it, gitu ya. Bolak-balik aja, masalahnya cuma 2 itu. Ini bicara soal identitas. Bicara soal Allah yang mau membentuk, mau mengeduket, membentuk bangsa ini sesuai dengan kehendaknya. Maka perintah itu diberikan. Jadi perintah ini membentuk identitas, membentuk budaya, karena di luar sana bangsa-bangsa lain itu dengan mudah melakukan pembunuhan, perampokan, ya, tidak menghormati ayah ibunya dan sebagainya. Nah, Tuhan pengen bangsa ini beda, gitu ya. Pengen bangsa ini nggak sama seperti bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala. Tuhan pengen bangsa ini sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, salah satu perintahnya adalah menghormati ayah dan ibu. Kenapa? Karena itu adalah relasi yang terdekat, teman-teman. Relasi manusia dengan manusia yang terdekat. Jadi kalau kita baca hukum yang pertama hingga hukum yang keempat kan bicara kita dengan Tuhan. Lalu masuk ke hukum yang kelima, bicara tentang sesama. Ya. Nah, yang terdekat, siapa? Orang tua jawabannya. Relasi terdekat. Dan menariknya di hukum yang kelima itu hormatilah, ya, kata-kata hormatilah. Sisanya bicara soal jangan, larangan, betul ya? Hukum yang ke-6 sampai yang ke-10 itu bicara soal jangan, ya. Jangan. Ya, 1 mungkin kuduskanlah hari Sabat, ya. Nah, teman-teman kalau kita lihat relasi yang terdekat inilah yang mau ditanamkan Tuhan kepada manusia. Belajarlah untuk mencintai, ya. Kalau Yesus sering mengatakan ada 2 hukum itu, ya, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Nah, mengasihi sesama yang paling simple, yang paling terdekat adalah orang tua. That's why, gitu ya. Itulah kenapa hukum kelima ini muncul, gitu ya. Di samping tadi, ini soal perjanjian, ini soal identitas, ya. Karena ada relasi itu.
Nah, lebih dalam lagi teman-teman kalau kita mau mendalami bicara soal Efesus ya, kita lompat nih ke perjanjian baru. Kita tahu tadi background-nya dari perjanjian lama ya, itu bentuk bagaimana Tuhan mau membentuk bangsa ini. Dan menurut Tuhan sendiri, orang tua itu menjadi bagian terpenting, bagian terdekat dari relasi manusia. Nah, Efesus 6 ayat yang keempat ya. Efesus itu bicara soal kota ya. Efesus adalah nama sebuah kota yang dilayani oleh Paulus. Isu utama dari kota itu adalah Yahudi dan non-Yahudi, teman-teman. Jadi perbedaan culture dan juga religion ya. Orang-orang non-Yahudi biasa menyembah dewa-dewi Yunani. Salah satu yang paling populer adalah Aphrodite kalau teman-teman tahu. Dewi Aphrodite disembahnya dengan apa? Seks bebas. Makanya sangat menggiurkan sekali ya. Pemujaan Dewi Aphrodite itu populer di zaman itu gitu ya, di zamannya Paulus. Kalau teman-teman baca Korintus, Efesus ya, itu didominasi dengan orang-orang non-Yahudi yang demen sekali nyembah Dewi Kesuburan, Dewi Aphrodite pada waktu itu. Nah, sehingga tidak mudah memang menyelaraskan atau membuat orang-orang Kristen pada waktu itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini salah satu upaya dari Paulus untuk menyadarkan betapa pentingnya sebagai orang Kristen itu harus punya bentuk responsibility terhadap keluarga, gitu ya. Nah, teman-teman kalau kita baca tadi kan hanya sampai ayat yang ketiga, ya. Nah, ini ayat yang keempatnya. Tadi kita nggak baca bagian ini. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya. Jadi kalau tadi kita cuma nyuplik di Efesus 6 ayat 1 gitu ya, that's it, selalu kita jadikan itu sebagai tolak ukur, atau orang tua kita selalu marahin kita, selalu nasehatin kita pakai ayat 1 ini saja atau sampai ayat 2 gitu ya. Maka itu nggak imbang. It's not fair. Kalau kita bicara Efesus pasal yang ke-6 ya, maka ayat 4-nya harus masuk ya. Karena ayat yang keempat adalah bicara soal orang tua itu sendiri ya. Bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, jadi memang ada hukum kesalingan yang harus kuat ya. Jadi tidak hanya dari sisi kita saja, tapi juga dari sisi orang tua. Itu menjadi hal yang penting. Ya. Paulus menekankan bahwa ya orang tua juga harus merespek anak-anaknya gitu ya, dengan menjaga perasaannya dengan baik gitu ya, tidak membuat anak-anaknya menjadi marah, emosional ya, dan mendidik dengan benar, dengan penuh kasih. Nah, itu yang menjadi nasihat dari Paulus, teman-teman. Nah, kenapa Paulus mengeluarkan di Efesus 6 ini? Pertama, karena ini adalah bagian dari hukum Taurat. Taurat yang tadi, di Keluaran yang sudah kita baca. Ya. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa ini menjadi firman yang penting. Gitu ya. Bicara soal mengasihi orang tua. Dan juga ditambahin lagi oleh Paulus, orang tua juga harus mengasihi anak. Gitu ya. Nah, yang kedua ini yang menjadi sangat spesial, bedanya dengan Keluaran tadi adalah kita bicara soal keluarga Allah. Kita ada di dalam satu kesatuan keluarga Allah. Jadi konsep Paulus itu membayangkan bahwa harusnya yang namanya kekristenan itu nggak cuma untuk orang Yahudi saja, orang Israel, tapi juga untuk orang non-Yahudi. Semua itu dirangkul oleh Tuhan menjadi satu kesatuan keluarga Allah. We are family in God. Kita ini keluarga Allah. Keluarga Allah kalau dalam Yesus, dalam pelayanan Yesus kelihatan banget teman-teman. Kalau tanya Injil itu isinya apa sih? Injil berisi bagaimana Allah menyatakan kerajaan Allah di dunia ini. Itu Injil. Kita yang biasanya disisihkan, diasingkan. Kalau kita baca bagaimana Yesus melayani orang berdosa, orang kusta, Zakius, pemungut cukai, ya, dirangkul, diterima, diajak makan bareng. Bicara keluarga Allah yang menerima semua orang. Konsep itu dipegang oleh Paulus dan diterapkan juga
dalam jemaat-jemaat yang dia layani di Asia Kecil pada waktu itu, gitu ya. Bahwa ini kerajaan Allah harus diwujudkan. Maka kalau kita baca Efesus banyak bicara soal kesatuan, ya. Kita baca sebelum Efesus 6 ya, kita baca pasal-pasal sebelumnya bicara soal kesatuan itu cukup kental gitu ya, cukup kuat. Kita harus jadi satu sebagai jemaat karena tadi ada perbedaan. Meskipun berbeda kita harus jadi satu. Nah, lalu ayat ini muncul juga karena Paulus mengatakan bahwa di dalam Kristus kita ini adalah manusia baru. Nah, ini termasuk dia menyindir kebiasaan orang-orang non-Yahudi yang tadi masih melakukan perzinahan dalam tanda kutip, ya. Perzinahan dalam bagian ritual terhadap Diaprodi tadi, gitu ya. Nah, itu manusia lama tuh, gitu ya. Itu manusia lama. Nah, kita sekarang ini di dalam Kristus, kita adalah manusia baru, gitu. Maka, yuk jaga relasinya antara suami dengan istri. Nah, dalam konteks keluarga Allah, Paulus menggambarkan sebelum pasal yang ke-6 digambarkan juga bahwa relasinya itu sebagai suami istri, gitu ya. Dari suami istri harus saling. Ya. Jadi kalau bicara di Efesus, relasi suami istri itu sepadan, setara, ya saling. Lalu menurun kepada anak-anaknya, anak-anak orang tua bagian ini, dan seterusnya, gitu ya. Nah, inilah yang melatar belakangi kenapa bagian ini muncul, gitu ya. Karena kita adalah manusia baru, karena kita adalah keluarga Allah, teman-teman. Dan kalau mau saya simpulkan dari dua tadi, dari perjanjian lama dan juga perjanjian baru yang sudah kita bicarakan sama-sama pada malam hari ini, sebetulnya kalau tarik garis benang merahnya gitu ya, kenapa sih kita harus menghormati dan juga tak patuh kepada orang tua? Itu bicara soal cinta, ya. Bicara soal cinta jelas. Bagaimana cinta orang tua kita kepada kita. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana cinta Tuhan kepada kita. Ini menjadi menarik, teman-teman. Karena tadi banyak orang tua yang tidak sempurna. Ada juga orang tua yang mungkin tidak mencintai anaknya, tapi kenyataannya adalah dia adalah anaknya. Nah, bagaimana nih kalau ternyata orang tua gua itu nggak mencintai gua sebetulnya? Terus gue harus gimana? Apakah gue harus tetap mencintai orang tua gue? Beyond dari segala luka kita, beyond dari segala kekecewaan kita, meski orang tua kita lihat tidak mencintai kita, tapi paling tidak Tuhan mencintai kita, teman-teman. Itu harus menjadi fondasi dasarnya. Meski orang tua kita tidak mencintai kita, Tuhan mencintai kita. So, di saat kita coba mencintai orang tua yang nggak mencintai kita, bukan karena ketidakcintaan orang tua kepada kita, kita mencintai, kita mentaati, tapi karena Tuhan yang mencintai kita. Jadi at least lakukan atau cintailah orang tua kita karena Tuhan mencintai kita, meskipun orang tua kita nggak mencintai kita. Wow, itu susah sih. Itu nggak gampang. Melakukan itu saya rasa satu hal yang one step, satu langkah yang cukup besar. Tapi paling nggak kita punya mindset ini, teman-teman. Di saat kita merasakan, kita melihat perilaku orang tua kita yang mungkin tidak mencintai kita, tapi paling tidak lihatlah Tuhan yang mencintai kita. Maka jikalau gua harus menuruti perintah ini, itu bukan karena ini sekedar perintah, bukan karena ini sekedar ada di Alkitab, firman Tuhan, tapi lebih dari itu, karena Tuhan mencintai gua. Maka biarlah aku mewujudkan cinta yang mungkin bertepuk sebelah tangan ini, gitu ya, sebagai wujud cinta gue kepada Tuhan. Nah, jadi kalau ini yang menjadi mindset utamanya, it's possible, ya. Kalau ini jadi background-nya, ya, pondasi utamanya, maka menghormati dan mentaati orang tua
itu menjadi possible meskipun kita terluka, meskipun kita dikecewakan, meskipun tadi dikatakan orang tua gue toksik gitu ya. It's possible, tetap bisa kita mencintai meskipun tadi tidak berbalaskan, bahkan mungkin balasannya mungkin lebih menyakitkan. Tapi biarlah kita wujudkan cinta itu karena Tuhan mencintai saya. Ini challenge-nya, teman-teman. Tidak mudah, tapi it's possible. Nah, how mungkin kalau bicara lebih spesifik secara mindset, mungkin quote ini bisa membantu kita. Ya. Menjadi bahagia tidak berarti semua itu harus sempurna. Ya. Menjadi sebuah keputusan kita, gitu ya, di saat kita melihat ketidaksempurnaan itu, ya, kita melampaui ketidaksempurnaan itu. Nah, disitulah mungkin baru kita bisa merasakan kebahagiaan itu, gitu ya. Jadi belajar menerima, belajar untuk melampaui ketidaksempurnaan itu, melihat ketidaksempurnaan itu menjadi bagian dari diri kita. Itu salah satu upaya, teman-teman. Dari insecure jadi bersyukur. Ya. Jadi kalau kita selalu bertanya-tanya, apakah gua cukup? Ya, merasa selalu kurang, merasa selalu tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Mungkin kita selalu merasa orang tua kita kurang ini, kurang itu, gitu ya. Nah, menjadi bersyukur, menjadi oke. Gue mungkin selama ini gue denial ya, gue coba bangun tembok yang begitu tinggi. Sekarang gue coba buka celah. Sekarang gue coba buka pintu itu. At least kita belajar dulu untuk menerima. Menerima orang tua kita apa adanya mereka. Gue tidak terlalu menekankan memang soal keturunan, ya. Maksudnya begini, tidak semua anak itu orang tua kandung, ya kan? Ada juga yang orang tuanya adalah angkat misalnya begitu. Apakah tidak bisa sebagai orang tua angkat mencintai anaknya yang bukan anak kandungnya? Gue rasa bisa, gitu ya. Jadi kalau bicara cinta ini bukan soal kandung nggak kandung, bukan soal sedarah atau tidak sedarah. Bahkan kalau mau dibalik, yang sedarah pun bisa nggak ada cinta kepada anaknya. The point is poinnya bukan soal kandung nggak kandung, gitu ya. Poinnya adalah bagaimana orang tua mencintai anaknya dan bagaimana kita mencintai orang tua kita. Meskipun itu bukan orang tua kandung kita, teman-teman. Gua menemui di jemaat gua, ya, ada beberapa case. Nah, case yang pertama, gue melihat orang tua ngangkat anak nih, ya. Jadi si ibu ini suaminya udah meninggal gitu ya, udah meninggal lalu ngangkat anak. Dia ngangkat anak. Jadi waktu suaminya udah meninggal, berjalannya waktu dia ngangkat anak ya. Nah, dia ngomong kepada anaknya waktu usia berapa ya? Kalau nggak salah 6 SD. Dia ngomong bahwa kamu ini adalah anak angkat gitu ya. Dari bayi, dari rumah sakit bahkan karena ibu ini seorang perawat, lalu diangkat anak ini jadi anaknya dia gitu. Dia katakan itu, bahwa kamu ini adalah anak angkat. Dibuka. Menariknya adalah di saat realita itu dibuka kepada si anak, gitu ya. Si anak itu tidak lalu bersikeras untuk keluar dari keluarga ini atau menolak si ibunya, ya. Tapi justru semakin sayang kepada ibunya. Kenapa? Karena dia mau mengangkat si anak ini menjadi anaknya. Karena kalau enggak, lebih enggak jelas lagi masa depannya. Ternyata dia bisa bersyukur sebagai anak angkat. Dan sampai sekarang ini udah oma-oma. Saya kalau manggil ibu ini oma ya. Si oma ini anaknya masih baru lulus kuliah 2 tahun lalu gitu ya. Baru lulus kuliah dan si ibu ini udah oma-oma gitu ya. Jadi jauh sekali bentang umurnya gitu. Gue melihat bagaimana si oma ini sangat mencintai anaknya. Yang realitanya adalah anak angkat. Gue bisa melihat cinta itu. Ada juga orang tua yang sampai detik ini dia tidak membuka kenyataan. Yang lebih ironis adalah publik ini tahu, ya publik ini tahu si A ini adalah anak angkat, tapi dianya nggak pernah dapat omongan langsung dari si orang tua bahwa dia adalah anak angkat. Yang terjadi adalah anak ini bingung, kayak kehilangan jati diri gitu.
Tiap kali konsultasi sama gua gitu ya, selalu bicara soal agama. Kak, agama ini kok gini, agama ini kok gitu. Terus dia coba-coba ke sana, coba-coba ke sini, coba jadi Buddha, jadi Hindu dan segala macam. Dia cobain. Dia kayak mencari sesuatu tapi nggak bisa menemukan grip yang pas gitu. Dan penuh dengan dilematis kehidupannya. Dia merasa apa jangan-jangan memang si orang tua ini belum pernah membuka sama sekali, tapi publik itu sebetulnya udah tahu. Jadi banyak orang yang ngomongin di belakang gitu ya. Dan itu kan menimbulkan ketidakterimaan dari si anak sebetulnya. Ya. Jadi meskipun si orang tua ini berusaha menerima atau mencintai si anak, tapi di saat si orang tua ini tidak mengatakan sejujurnya kepada si anak itu, ternyata tidak mudah bagi si anak itu dalam tumbuh kembangnya. Ya kasus lain mungkin kasusnya berbeda, tapi gue melihat bahwa peran orang tua, mau itu anak angkat, mau anak kandung, ya depends on cintanya, depends on keterbukaannya kepada anak, depends on komunikasinya kepada anak. Itu yang penting, gitu ya. Itu yang penting. Nah, semoga pada hari ini teman-teman bisa belajar untuk bersyukur ya atas orang tua yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Meskipun kita mengalami luka, meskipun kita dikecewakan, tapi it's possible someday atau somehow juga orang tua kita mungkin akan berubah. Bisa jadi gitu ya. Akhirnya mencintai kita. Bisa jadi gitu ya. Atau kita akhirnya membuka diri kepada orang tua kita, bisa jadi juga gitu. Nah, mari kita mulai ya, pelan-pelan ya, doakan masuk dalam pergumulan kita setiap hari ya. Jadi relasi kita untuk taat, it's not easy memang gitu ya. Kalau ngomong soal taati dan juga hormati orang tua ya, itu kata-kata yang tidak mudah, firman Tuhan yang tidak mudah memang. Nah, mari kita belajar untuk menerima kenyataan realita orang tua kita dahulu. Dan terlebih dari itu, sadari cinta Tuhan kepada kita. Semoga itu pelan-pelan menghangatkan hati kita, membuka hati kita untuk menerima orang terdekat kita. Tuhan berkati kita semua, teman-teman. Amin. Yeay, terima kasih Kak Wina untuk firmannya. Berarti kalau misalkan aku boleh sekali lagi menyimpulkan, kenapa harus mengimani perintah hormatilah dan taatilah orang tuamu saat ya kita cuma manusia and nobody is perfect gitu ya. Kenapa? Karena ada janji Allah kepada kita kalau kita mendengarkan firman-Nya. Terus ada juga tentang identitas tadi, Tuhan pengen kita sesuai dengan kehendaknya. Tuhan pengen kita berbeda nih dengan orang-orang yang enggak kenal sama Tuhan. Karena kita ini adalah satu kesatuan keluarga Allah. Maka ada perintahnya tadi yang muncul, hormati dan taatilah orang tua. Kenapa? Karena mereka lah relasi terdekat kita. Relasi terdekat antara manusia dengan manusia. Dan di dalam Kristus kita adalah manusia baru. Maka kita harus jaga tuh relasi terdekat itu. Dan tadi satu poin yang paling aku garis bawahi ya, dan salah satu prinsipku juga yang kupegang selama kenal sama Tuhan Yesus, lakukanlah sesuatu berlandaskan karena, bukan supaya. Meski orang tua kita tidak mencintai kita, paling enggak Tuhan mencintai kita. Jadi mencintai orang tua karena Tuhan yang udah lebih dulu mencintai kita. Kayak gitu kah? Mantap. Oke, kalau gitu sesuai selanjutnya, sesuai PowerPoint yang ada di hadapan kita nih, ada nggak nih kakak-kakak dan teman-teman yang mau sharing atau ada yang mau nanya gitu ke Kak Winar? Bakalan dijawab kan ya Kak? Yoi. Oke. Waktunya masih sangat lumayan. Ada yang mau sharing, ada yang mau nanya, ada yang mau nambahin, ada yang mau respon, ada yang mau menyangkal, menyangkal. Iya. Ada nggak nih? Kayak Gi mungkin, langsung off cam. Kamanda. Halo Kak Lida.
Siapa nih yang belum gue sapa? Kak Jody. Udah ya kayaknya. Bang Eno nih kayaknya. Bang John mungkin. Kaimot. Kaiwan. Absen. Kak Audrey yang absen tadi. Gue dong, gue. Box. Bang John. Halo, Kak Winner. Selamat sore. Halo John. Ini mungkin bakal masuk ke episode berikutnya kali ya. Tapi kayak gini, dari tadi kan yang Kak Winner singgung berulang-ulang kan cinta gitu kan. Karena kita harus mematuhi dan taat ke orang tua kita atas dasar cinta kayak gitu. Tapi kan gimana kita mengekspresikan cinta kita kepada si orang tua itu ya mungkin nih ke episode berikutnya, tapi kan nggak selamanya dengan cara patuh, nurut, manut kayak gitu kan Kak. Sejauh apa sih atau gimana caranya supaya kita tahu batasan kita bahwa tindakan memberontak atau perbuatan kita ngelawan orang tua ini masih dilakukan out of love dan enggak bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Gitu. Oke, langsung menjawab ya. Please. Ya. Ya, jadi memang boleh nggak sih kita ini tidak sejalan dengan orang tua kita ya. Apapun bentuk pemberontakan kita, rebellion kita gitu ya. Tentu ada batasnya, yes betul ya. Mungkin as long as itu tidak masuk kepada ranah dosa atau kejahatan. Ya, itu garis yang cukup jelas di situ ya. As long as kita misalnya tidak melakukan itu dalam konteks kekerasan juga sebaliknya gitu ya. Atau kita apa yang orang tua lakukan kepada kita lalu kita balikan lagi gitu ya. Supaya orang tua kita ini tahu dan segala macam, lu pernah mukul gua, lu pernah maki-maki gua sekarang nih. Nah, mungkin kan karena kita udah makin dewasa, kita mulai berpendapat, punya pendapatan sendiri ya, penghasilan sendiri. Dan orang tua kita begitu membutuhkan kita gantian menginjak-injak orang tua kita gitu. Nah, tentu pembalasan seperti itu tidak diperkenankan kalau kita bicara soal batas gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara soal kita punya opini yang berbeda ya, kita punya pendapat yang berbeda, it's okay gitu ya. Sejauh memang apa yang beda itu ternyata benar ya, dan ternyata itu memang sesuai dengan jati diri kita. Ya, you must prove, you harus buktikan gitu kan. Kita harus buktikan nih bahwa apa yang kita pilih ini meskipun ini bertentangan sama orang tua kita, tapi ini menjadi pilihan yang benar. Ya, kita akan fight di situ tentu. Kita akan berjuang di situ tentu. Barusan kepotong kah? Enggak ya? Audionya masuk kok. Audionya masuk ya? Oke. Tadi gambar gue saya lihat berhenti. Nah, jadi kita harus buktikan memang apa yang menjadi pilihan kita. Mungkin yang paling common adalah soal jurusan. Ya. Lu mau kuliah apa ya? Orang tua kita pengennya yang sesuai dengan kuliahnya dia atau yang bayangannya dia gitu ya. Apalagi di jalur-jalur yang istilahnya dalam tanda kutip, ini yang berjabatan nih, bakalan punya status jabatan yang tinggi, pride-nya tinggi gitu ya. Kita dituntut ke situ, padahal mungkin kita nggak ke situ sebetulnya arahnya gitu ya. Dan mungkin kita akan makan waktu cukup lama untuk memperjuangkan itu gitu ya, membuktikan bahwa meskipun gue ambil jalur yang berbeda dan ini akan bertentangan, mungkin ini akan melukai orang tua kita, tapi as long as kita akan tetap konsisten di situ dan memperjuangkan ini sesuai jalur yang benar apa yang kita yakini, dan akhirnya kita bisa membuktikannya, why not gitu ya, kenapa tidak? Itu memang dilema yang cukup besar di situ gitu ya. Kalau dilihat ya, dari sisi pekerjaan, pengambilan jurusan, itu yang paling sering kita bentrok di depan gitu ya dengan orang tua kita.
Tapi as long kita mau berjuang, kita percaya dengan apa yang kita pilih itu, gitu ya. Gue rasa nggak ada salahnya di situ. Itu bukan bentuk pemberontakan yang salah, gitu ya. Karena itu bicara soal jati diri. Jadi as long ini bicara soal diri kita, identitas diri, dan itu berbeda dengan orang tua kita nggak nurutin di situ, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kita perlu fight memang di situ untuk membuktikannya bahwa ternyata apa yang gue yakini, apa yang gue pilih, apa yang gue putusin nggak salah, nggak salah. Walaupun awalnya itu bikin sedih mereka. Yes, pasti sedih. Apalagi kalau masang ekspektasinya tinggi. Apalagi terkait kita anak keberapa nih ya, anak ke-1, ke-2, atau ke-3 gitu ya. Wow, itu kuat banget tuh gitu ya. Terkait kita laki, bahkan gender ya, orang tua kita kan kadang masih diskriminasi gender gitu ya. Oh ini anak laki-laki gua nomor 1, apalagi laki gitu. Nah, tuntutan itu kan tinggi banget tuh. Nah, ternyata ini punya jalan sendiri yang nggak sama dengan orang tua. Pasti sedih. Pasti akan kecewa, yes gitu. Tapi bukan berarti kan kita tidak mencintai orang tua kita kan di saat kita memilih pilihan kita. Kita tidak hanya tidak setuju dengan apa yang menjadi keinginan orang tua kita. It's okay, menurut gue it's okay. Jadi walaupun ujung-ujungnya harus berselisih, bikin sakit hati dikit, selama nggak lewat borderline-nya masih oke lah ya Kak ya. Ya, as long yang lu pilih ini ya bukan kejahatan ya, bukan sin, bukan dosa. Gitu. Yes. Itu batasnya di situ kalau gue rasa bilang soal batas. Siap, paham. Thank you Kak. Ya. Oke, makasih Bang John. Kawiner. Ada lagi nggak nih? Kak Tasya, boleh Kak? Lewat chat juga nggak apa-apa. Ditunggu Kak Tasya. Oke. Oke, sambil nunggu Kak Tasya, apakah ada lagi atau Kak Tasya? Aku dong. Oke, Kak Tara. Iya. Jadi ini kan temanya berhubungan dengan orang tua juga nih ya. Sebenarnya ini pertanyaan yang aku gumulkan dari dulu terkait dengan orang tua dan terutama yang firman hormatilah ayahmu dan ibumu kayak gitu. Nah, aku mohon diberikan pencerahan terkait dengan hal ini. Aku nggak punya masalah apa-apa sama orang tua, tapi di kalimat firman Tuhan yang hormatilah ayah dan ibumu ini aku merasa janggal karena kayak gak semua orang tua tuh baik gitu loh, sama kayak tadi kayaknya Pendeta Winner udah cerita gitu kan, menghormati orang tua di tengah ketidakidealan orang tua lah ya. Tapi kan kadang ada juga orang tua yang kayak ekstrim banget gitu loh. Ada yang mukulin sampai ekstrim, ada yang terus ada yang mungkin tadi yang pelecehan juga sama anaknya gitu. Sampai yang pasti anak-anaknya juga pasti kan akan memiliki luka batin yang dalam gitu. Tapi Tuhan masih suruh hormatilah ayahmu dan ibumu gitu. Ini kayak apa ya? Orang tuanya itu bukan orang tua yang patut dicontoh gitu loh. Tapi kenapa kita masih harus menghormati orang tua yang seperti itu gitu. Kita kan sebagai anak juga nggak minta istilahnya dilahirkan di orang tua yang memiliki kasus seperti itu atau orang tua yang seperti itu, kayak nggak adil gitu loh. Si anak lahir harusnya tuh dia dapat perlindungan, dapat haknya dia sebagai anak, tapi hak itu diambil dan ketika dia baca ayat ini dia tetap harus dituntut untuk hormati ayah dan ibumu kayak gitu. Nah, pertanyaan ini itu selalu menjadi problem buat aku, kayak gue tuh sebagai anak harus menghormati orang tua tuh kayak gimana sih gitu. Terlepas dari aku harus menghormati orang tua aku, tapi kalau misalkan ada case-case anak yang seperti ini tuh
gimana gitu menghormati orang tua, tapi orang tuanya tuh kayak ibaratnya nggak pantas untuk dihormati. Nah kayak gitu sih. Terima kasih. Oke Tara, thank you. Sekali lagi karena ini seriesnya berlanjut ya, soal how-nya sebetulnya akan dijelaskan lebih spesifik minggu depan ya. Tapi secara mindset ya, secara cara berpikir kita gitu ya, betul tadi makanya saya tekankan dari awal, kita ini imperfect ya, kita ini nggak sempurna, nobody's perfect gitu ya, penekanan itu cukup kuat gitu. Jadi terlepas memang realita yang akan kita temui tidak semuanya ideal, tidak semuanya baik. Kita akan ketemu orang tua yang abusing, kita ketemu orang tua yang melakukan pelecehan seksual gitu. Makanya saya bilang ini nggak mudah gitu, ini nggak mudah. Nah, paling tidak kita membuka cinta itu seperti yang tadi disimpulkan oleh Sarah, bahwa paling tidak kita mengekspresikannya bukan based on luka yang kita terima, tapi based on cinta Tuhan kepada kita. Itu dulu gitu. Itu dulu. Gue nggak minta lebih dari itu dulu. Coba itu dulu. Coba renungkan itu dulu gitu ya. Tuhan ini sayang kepada kita kok. Gitu. Meskipun orang tua kita mewujudkan apa ya, ketidaksayangan atau ketidakpeduliannya dengan bentuk kekerasan ya, bentuk dia mengecewakan kepada kita, at least Tuhan mencintai kita. Itu yang bisa membuat at least kita bisa bertahan, dan mungkin nggak 100% ngomong soal taatilah dan hormatilah. Ya. Tapi taatilah dan hormatilah di sini bicara soal membuka diri paling tidak kepada orang tua yang abusing dan melukai kita itu. Jadi memang gue di sini tidak menuntut kita ini 100% gitu ya, 100% melakukan ini di saat orang tua tadi kita menerima kenyataan yang nggak mudah itu. Tapi at least cinta Tuhan menjadi pondasinya gitu. At least cinta Tuhan menjadi pondasinya. Nah, how to-nya seri selanjutnya bisa ditanyakan gitu ya. Okay. How to-nya. Oke. Karena itu memang complicated ya, bicara soal psikologi, bicara soal kalau secara spiritual kita percaya bahwa ada orang yang bisa berubah gitu. Kita percaya itu. Jadi meskipun dalam perjalanan kita bertumbuh, kita mengalami itu, mungkin kemudian hari orang tua kita akan menerima kita gitu ya. Mungkin kalau nonton drama Korea It's Okay Not to Be Okay, nah itu mungkin cocok. Itu mungkin cocok. Oke deh, makasih Kak. Oke, ini dari Kak Tasya yang tadi di kolom chat, Kak mau tanya, mungkin sedikit menyinggung tentang jurusan. Apakah meminta opini orang tua tuh juga penting? Jujur aku ini ada pergumulan aku sendiri karena belajar dengan pemilihan jurusan sempat debat sih sama orang tua, terutama sama mama. Oh, maksudnya meminta opini dalam pekerjaan, apakah juga penting? Oh, maksudnya oke, waktu milih jurusan udah sempat ya. Sekarang konflik selanjutnya adalah memilih pekerjaan ya. Padahal kuliah udah kelar ini ya, kuliah udah kelar ya. Ya, mungkin ya meminta opini penting ya, kecuali memang selama ini nggak pernah terungkap gitu, nggak pernah terungkap maksudnya mama ini apa gitu, atau maksudnya papa ini apa sebenarnya, gue ini apa sih yang dibayangkan mereka gitu ya. Tapi kalau sebetulnya dari milih jurusan aja udah kelihatan sebetulnya papa mama ini pengennya begini gitu ya. Cuman memang kita beda pendapat ya, beda pendapat dan beda keputusan gitu ya. Ya tinggal kita buktikan. Tapi kalau belum kelihatan ya, belum tahu secara clear, belum ngomong secara jelas, mungkin perlu dikonfirmasi supaya paling tidak papa mama juga tahu. Maksudnya gini, dalam kita bertanya, menanyakan opini itu, kita juga perlu menyampaikan opini kita dong, gitu ya. Dan ini penting ya, komunikasi dengan orang tua dalam situasi dan kondisi yang pas itu penting gitu. Beda pendapat ini bisa makin tajam kalau misalnya kita mengkomunikasikannya dengan emosional misalnya, dengan nada yang tinggi gitu ya. Nah, memang tidak semua orang tua itu menempatkan anaknya gitu ya sebagai setara gitu ya. Nggak mudah, apalagi terkait culture misalnya Jawa misalnya atau
teman-teman Batak ya, yang budaya Batak, mungkin ada culture-culture yang membatasi sehingga hierarkinya kuat nih gitu. Hierarki itu kuat. Itu memang challenge yang tidak mudah di saat kita harus ngomong, mengkomunikasikan dengan orang tua, tapi ada masalah budaya di sini, culture di sini. Jadi memang harus cari momen yang tepat, itu yang pertama. Momen yang tepat, komunikasi yang tepat. Ya, mungkin jangan pas lagi lapar-laparnya lu ngomong, jangan. Atau pas lagi ngantuk-ngantuk, pulang dari kerja, ngomong, jangan. Cari momen yang tepat, yang pas masih seger gitu ya, suasananya, habis makan gitu ya. Nah, saat yang tepat itu penting, gitu ya. Kita bertanya itu, mengkomunikasikan. Menurut Mama, emang aku harusnya kerja di mana ya, dengan nada yang santai, yang chill aja gitu ya. Nah, gini loh Mah, gitu ya. Ngomongnya enak dengan bahasa yang sudah dipikirkan dulu nih, udah di set dulu di kepala gitu ya. Gue bakal ngomong apa gitu ya. Gue bakal ngomong di set dulu pelan-pelan gitu ya. Nah, itu penting gitu ya. Jadi mengkomunikasikannya menjadi titik penting di situ. Tapi betul, harus menanyakan dan kita harus juga berpendapat di situ kenapa gue memilih pekerjaan ini. Alasannya apa? Nah, itu mungkin kita harus berusaha di situ meyakinkan orang tua kita bahwa pekerjaan yang kita pilih itu nggak salah gitu Tasya. Mungkin itu sih, itu tips saja sebenarnya ya. Tapi apakah yes? Menurut saya ya penting itu. Supaya orang tua kita juga clear. Supaya orang tua kita juga mungkin yang tadinya ekspektasinya selangit bisa diturunin dikit gitu ya. Supaya kita sendiri nggak dituntut seperti itu gitu. Oh ya ternyata memang ya itu yang lu pilih gitu. Nah, semoga sih orang tuanya bisa menyadari itu Tasya, bahwa apa yang Tasya pilih itu memang ya sesuai dengan jati diri dan panggilan Tasya gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih Kak Winar. Ya. Semoga membantu ya. Berarti lebih kembali lagi ke Nobody's Perfect tadi, dan pasti akan ada plus minusnya itu, dan gimana caranya kita mengkomunikasikan dengan baik dan benar, dan apakah di waktu yang tepat atau tidak gitu ya. Oke Kak, thank you kata-kata Tasya. Ya, sama-sama Tasya. Kalau begitu, sharing kita sampai sini dulu ya, melihat waktunya sudah jam 6:30. Semisal masih ada yang ganjel nih, boleh nanti dilanjutin lagi setelah pesannya kelar maksudku. Terus ya, semoga kita setelah ikut present episode kali ini, kita bisa saling mengasihi lah dan melayani Tuhan bareng-bareng sebagai keluarga, anak dan orang tua. Sebagai lagu penutup, kita mau angkat satu pujian bersama keluargaku. Jangan lupa di-mute ya teman-teman. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing. Be faithful till the end. Forever love you, our God. As for me and my house, we will serve you, Lord. Oke.
Habis ini kita mau doa syafaat nih. Nanti akan ada beberapa pokok doa dan minta tolong beberapa dari teman-teman yang bertugas untuk bawa pokok doanya. Sebentar. Pokok doa yang pertama, minta tolong Kak Ines untuk doa. Yang kedua, Kak Jody untuk teman-teman yang bekerja. Yang ketiga, itu Kak Timothy. Yang keempat, untuk Komisi Pemuda, Kak Sarah. 5, Kak Manda. Dan yang keenam, Grace. Apakah semuanya sudah ada di Zoom? Kak Ines, Kak Jody, Kak Timothy, Kak Ses, Kak Manda, Grace. Sudah. Ada. Oke. Oh ya, sebelum doa, dari teman-teman apakah ada tambahan pokok doa gitu? Ada yang mau didoain bareng-bareng lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, boleh langsung dimulai kayaknya. Langsung pimpin doa aja. Yap, boleh. Oke, teman-teman, mari kita berdoa untuk para medis sebagai garda terdepan dan dalam kelancaran vaksin di Indonesia. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena walaupun kami sedang menghadapi pandemi yang hebat hingga saat ini dan belum berakhir, Engkau masih mengaruniakan kepada kami para medis yang begitu baik hati dan begitu bertanggung jawab dalam melawan virus ini. Kiranya Tuhan berikanlah kesehatan kepada mereka semua dan juga hapuskanlah air mata mereka semua ya Tuhan yang saat ini tengah rindu keluarga dan juga mengalami sakit badannya akibat melawan COVID-19 ini. Dan kiranya Tuhan berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada Pak Presiden Jokowi dan juga orang-orang yang bertugas di dalamnya supaya dapat mengupayakan vaksin ini dengan sejujur-jujurnya dan tidak mengambil keuntungan sendiri seperti korupsi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa, amin. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi teman-teman kami pemuda yang sedang menjalani perkuliahannya, meskipun karena situasi pandemi saat ini masih dilakukan secara online. Berkatilah agar proses perkuliahan tetap berjalan dengan baik dan lancar, dan teman-teman juga dapat terus memiliki semangat dan tanggung jawab dalam menjalani perkuliahannya. Berkati juga ya Tuhan yang saat ini sedang mempersiapkan, baik itu untuk ujian-ujian, tugas-tugas, ataupun tugas akhirnya. Biarlah Engkau selalu menyertai agar dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu sampai pada saat ini, terkhusus untuk persekutuan online ini. Bapak, kami mau mengingat teman, saudara, juga orang tua kami mungkin yang masih bekerja di tengah kondisi saat ini, terutama bagi mereka yang harus bekerja di luar rumah. Terima kasih Bapak bahwa di dalam kondisi sulit ini masih ada pekerjaan yang Engkau percayakan untuk kami lakukan. Bapak, kondisi pandemi ini tidak mudah untuk kami jalani. Kami percaya Bapak bahwa Roh-Mu senantiasa menyertai dan melindungi kami di tengah pekerjaan yang kami lakukan ini. Kami mohon Bapa, semoga kiranya senantiasa Engkau limpahkan kepada kami kesehatan, sukacita, dan kekuatan dalam pekerjaan kami, sehingga kami bisa bekerja dengan optimal, dan kiranya nama-Mu semakin dimuliakan melalui pekerjaan yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Allah Bapa kami mau berdoa juga untuk Komisi Pemuda GKI Kemang Pratama. Terima kasih ya Bapa karena Engkau telah memberkati Komisi Pemuda GKI Kemang Pratama sehingga walaupun di masa pandemi ini seluruh kegiatan harus dilakukan secara online, mereka memiliki semangat yang tinggi ya Bapa, juga kreativitas untuk tetap menyelenggarakan aktivitas-aktivitas dan maupun juga pelayanan secara online. Bapak, biarlah Engkau yang senantiasa menyertai semua program-program yang telah direncanakan oleh Komisi GKI Kemang Pratama, Komisi Pemuda GKI Kemang Pratama, supaya apa yang telah direncanakan boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Biarlah juga
jemaat pemuda boleh antusias dan semangat ya Bapak di dalam mengikuti setiap kegiatan yang ada, dan biarlah setiap kegiatan yang ada boleh menjadi berkat bagi seluruh pemuda yang mengikutinya. Terima kasih ya Bapak. Selamat sore Bapak, kami juga ingin berdoa pada saat ini untuk pergumulan teman-teman kami, pemuda-pemudi GKI Kemang Pratama Bapak. Untuk yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan melalui obat-obatan yang mereka konsumsi. Juga Tuhan berkati untuk teman kami yang mungkin sedang bergumul tentang karir. Bapak, kami tahu situasi pandemi ini membuat kami sulit dalam mencari pekerjaan bagi yang sedang mencari pekerjaan, sulit dalam karir karena semakin banyak tekanan pekerjaan yang harus kami hadapi, baik WFH maupun WFO ya Bapak. Oleh sebab itu biarlah Bapak yang berikan kami kekuatan, ingatkan kami untuk terus berusaha dan tidak pernah menyerah ya Bapak. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang memulai usaha. Kami yakin Bapak yang akan campur tangan dalam setiap usaha yang mereka jalani, supaya Tuhan berkati juga agar setiap usaha yang mereka kerjakan bisa memuliakan nama-Mu ya Bapak. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin bergumul tentang pasangan hidup. Tuhan yang berkati, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, supaya teman-teman kami dapat memilih pasangan hidup yang terbaik, bukan hanya sekedar keinginan dirinya saja Bapak, tetapi mereka dapat memilih pasangan hidup dengan bijak, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Kami juga ingin berdoa, bersyukur atas ulang tahun teman kami, yaitu Gian, Milka, dan juga Kavita. Terima kasih Bapak atas bertambahnya usia teman kami. Biarlah Tuhan yang berkati, Tuhan tambahkan hikmat dan kebijaksanaan dan juga rezeki, dan Tuhan berkati dalam setiap langkahnya. Ini doa kami Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapak. Kami datang Tuhan, kembali kami datang, kami akan mengangkat doa kami untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahannya. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami, baik dari presiden, baik jajaran paling atas, presiden, menteri, DPR, MPR, serta jajaran paling bawah RT, RW, dan kepala desa. Kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat sepenuhnya kepada mereka masing-masing, biarlah mereka boleh memakai setiap tanggung jawab, memakai setiap apa yang sudah ditugaskan dengan sebaik mungkin. Kami juga mau berdoa Tuhan, di negara kami begitu banyak hal yang terjadi di awal tahun ini. Kalimantan yang banjir, di beberapa daerah yang banjir cukup parah Tuhan, dan Sulawesi gempa Tuhan, dan juga Jawa Barat ada tanah longsor. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberikan kekuatan kepada mereka masing-masing untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap punya pengharapan bahwa hidup mereka adalah di tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberikan kekuatan. Tuhan pakai kami sebagai anak-anak-Mu untuk boleh memberikan bantuan baik secara fisik maupun secara ekonominya. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan kepada mereka kekuatan secara sepenuhnya. Tuhan juga berkati setiap pemerintah, biarlah dana-dana yang boleh disalurkan kepada mereka boleh tepat pada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, dan kami sangat bersyukur untuk persekutuan online yang boleh berjalan sangat baik sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yeay. Terima kasih kakak-kakak untuk doa syafaatnya. Nih, penghujung acara nih. Ya. Aku mewakili teman-teman yang bertugas melayani hari ini mau mengucapkan terima kasih buat Kak Winer yang udah mau menyediakan waktunya untuk gabung dan share firman buat teman-teman Youth GKKP. Makasih juga buat teman-teman yang melayani hari ini, ada Kak Ines, ada Kak Jody, Kak Imot, Kak Ses, Kak Manda, Kak Nia, Bang John, Geyes, dan pastinya buat teman-teman yang lain yang udah join di person kali ini, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, jangan lupa ya kalau tema Honor and Respect ini punya episode kedua. Tadi kan udah tahu ya alasan kenapa sih Tuhan pengen kita menghormati orang tua kita. Terus muncul pertanyaan-pertanyaan lagi kan tadi di sesi sharing, dan ada beberapa yang masih ganjel nih. Apakah aku harus selalu ngikutin
kemauan orang tuaku, apa iya harus taat semuanya nih sama apa yang mereka bilang. Kira-kira kalau dari Tuhan sendiri, Tuhan tuh menghendaki kita menghormati orang tua kita tuh caranya kayak apa sih? Yang mau tahu jawabannya tunggu di episode kedua. Yeay. Nah, on cam kita foto nih. Saat-saat yang tunggu-tunggu. Mari kita on cam semuanya. Ini siapa? Kania kah? Yang oke. Kuy, ditunggu kuy. Minta kasih reaction. Aku yang foto. Yang nggak bisa on cam, reactionnya boleh. Oke, Kak Tasya nggak bisa. Kak Imot, Kak Sasa, Kak Ines. Gian, Kalia. Kak Iwan nggak bisa. Kak Gloria. Kak Joel. Kak Ses, aku lagi di Bekasi. Iya, aku juga lagi di Bekasi. Aku baik-baik saja. Udah, kita Oke, udah segini aja. ya. Kita kasih reaction yang tanda love atau yang mana aja boleh, guys. Oke. 1, 2, 3. Slide 1 dulu ya. Sebelahnya. Senyum aja, guys. 1, 2, 3. Oke, udah. Yeay, terima kasih semuanya. Oh ya, ini dari kakak-kakak pengurus, apakah ada warta tambahan yang ingin disampaikan? Ada. Touch. Ada teman-teman mau mengingatkan untuk survei. Bang, putus-putus bang di aku, putus-putus dari kalian. Iya. Kalau sekarang masih putus-putus nggak, Sar? Kalau Kak Aldrinya enggak. Oh, oke. Pengumuman ya teman-teman, kita lagi ada survei untuk bikin workshop. Jadi teman-teman bisa ngisi, linknya nanti akan ditaruh lagi di grup. Untuk teman-teman yang udah ngisi, terima kasih. Dan teman-teman yang lain ditunggu buat ngisi. Yeay. Oke, ada lagi. Dari aku itu aja, guys. Yang lain aman? Oke. Sudah aman? Oke. Aman. Yeay, terima kasih semuanya. Boleh meninggalkan Zoom. Makasih Kak Winner. Yuk, mari teman-teman. Thank you Kak Winner. Tuhan berkati. Ya, Bye all. Makasih semuanya. Makasih guys. Di end ya. Oke. Yo. Thank you, Gi. Yo, bentar.